Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Seperti minggu-minggu sebelumnya, dalam kurun waktu 3 bulan ke belakang, kita masih dengan pola ibadah yang sama, yaitu ibadah online, karena kondisi yang belum memungkinkan. Tapi saya sungguh percaya kita sudah lewati beberapa minggu, dan tiba hari ini, kiranya firman Tuhan hari ini pun akan memberkati kita semua. Sebelum kita akan baca renungkan firman Tuhan, saya akan awali dengan doa. Mari jemaat kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur untuk kasih, pertolongan, berkat dan semua penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami boleh lewati hari-hari kami semua anugerah Tuhan. Hari ini di hari Minggu kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami dengarkan firman-Mu Bapa. Roh Kudus tolong kami semua. Kiranya firman yang kami baca, kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami, baik hamba-Mu dan semua jemaat yang mendengarkan. Terima kasih, waktu ini kami serahkan ke dalam tuntunan-Mu Allah Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami semua, dan dengan kekuatan-Mu saja, mampukan kami menjadi pelaku firman di setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan masih sekitar kenaikan Tuhan Yesus, karena beberapa hari kemarin di hari Kamis kita bersama merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini saya pun masih akan membagikan firman sekitar peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Bukan khotbah serial dari Bapak Gembala kemarin, tetapi ada berkat lain yang saya dapatkan dari bagian firman Tuhan ini, dan saya mau sharingkan kepada jemaat, kiranya menjadi kekuatan bagi semua jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kita akan bacakan 14 ayat ini, tetapi saya hanya membatasi renungannya di sekitar ayat 6 sampai 11. Saya bacakan untuk jemaat. Ayat 1 mulai. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Ayat 12.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat di mana mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, itulah pembacaan kita hari ini. Dan kita dalam 2 ibadah kemarin, minggu kemarin Pak Martin sempat membahas tentang kondisi murid-murid pada waktu setelah Yesus bangkit. Kemudian di hari kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Gembala men-sharekan kepada kita bagaimana kenaikan Kristus ada berkat-berkat yang didapat oleh murid-murid dan memberkati kita semua. Dan hari ini saya akan melihat dengan cara pandang yang agak berbeda sedikit, berkat yang berbeda, dan kiranya ini memberkati kita semua. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini 3 hari pasca kenaikan Tuhan Yesus, ya kira-kira 2000 tahun yang lalu, murid-murid ada dalam kondisi sama seperti kita juga, walaupun dalam kasus yang berbeda. Kondisi apa yang mereka alami? Di dalam ayat 4, Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada pelarangan keluar kota. Tidak boleh keluar kota, harus di Yerusalem. Kemudian di ayat yang ke-12, ayat 13, 12, 13, 14, di sana dijelaskan sesudah kenaikan Yesus, murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka menuju ke tempat di mana mereka menginap. Tepatnya di ruang atas yang biasa dikenal dalam dalam konteks Alkitab di upper room. Itu ruang atas di mana mereka berkumpul. Dijelaskan ayat 14, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, dan mereka ada di dalam situ. Terus berada dalam persekutuan dengan Tuhan di satu ruangan. Mereka tidak boleh keluar kemana-mana selain Yesus melarang karena memang janji Tuhan Yesus Roh Kudus akan dicurahkan di Yerusalem. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak bisa keluar. Ibadah dari rumah ke rumah, lebih banyak di ruang atas ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena kondisi mereka pun mengalami yang namanya social distancing. Bukan seperti yang kita alami saat ini, kasusnya berbeda, tetapi mereka dikucilkan, mereka mengalami diskriminasi yang memaksa mereka untuk menjaga jarak dengan orang-orang Yahudi yang lain. Mereka tidak sebebas-bebas orang lain datang ke sinagog, tetapi mereka beribadah dalam kumpulan kecil dengan banyak batasan, suara terbatas, ruang terbatas, gerak yang dibatasi, dan itu dialami mereka ketika Yesus mau masuk pada kematian, kebangkitan, bahkan ketika Yesus naik mereka menanti janji Roh Kudus. Nah, kurang lebih situasi kita saat ini dialami pun oleh murid-murid. Mari kita melihat bagian ini. Ada pelajaran rohani yang memberkati saya secara pribadi dan saya mau sharingkan kepada jemaat Tuhan. Di peristiwa Bukit Zaitun dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, ada beberapa pelajaran rohani yang saya dapatkan. Yang pertama adalah dalam kondisi apapun, bergeraklah di area yang semestinya kita bergerak. Ini pelajaran pertama yang memberkati saya, bahwa dalam kondisi apapun Tuhan mau kita bergerak di area yang Tuhan izinkan kita bergerak. Nah, di sini ada hal yang mesti kita perhatikan, bahwa kita punya area yang Tuhan izinkan. Masing-masing kita sebagai anak Tuhan ada area, bahkan semua orang pun ada area-area yang sudah menjadi bagian dia. Ketika kita keluar dari situ,
ya ada konsekuensi yang akan kita dapatkan, ada resiko-resiko di sana, karena itu bukan area kita. Nah, saya membaca ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, ada pertanyaan murid-murid. Di sini pakai kata mereka, ini berarti semua bertanya. Maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel di masa ini, di masa mereka pada waktu itu? Kenapa? Ada pertanyaan seperti itu, padahal kondisi situasi saat itu, konteks saat itu, Yesus mau naik ke surga. Kok pertanyaan sedikit melenceng? Nah, ini kita akan lihat ada alasan-alasan yang menghadirkan pertanyaan dari murid-murid yang mungkin pada waktu itu diwakili oleh juru bicara satu orang, karena waktu Yesus menjawab, Yesus pakai kata engkau. Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh kondisi mereka. Kalau kita mau lihat dalam sejarah Alkitab mundur ke belakang, sesungguhnya sejak zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel kemudian masuk ke pembuangan di Babel sampai kelahiran Kristus, bahkan sampai Yesus mau naik ke surga. Pertanyaan-pertanyaan klasik seperti ini yang timbul bagi orang Yahudi. Dan pertanyaan ini sesungguhnya mereka butuh jawaban karena kondisi mereka sejak pembuangan di Babel, kehidupan yang tidak nyaman mereka alami. Mereka ada di bawah tekanan-tekanan, hidup tidak bebas. Karena mereka ada di bawah otoritas yang lain. Kebebasan itu mereka tidak dapatkan. Bahkan di zaman perjanjian baru, ketika murid-murid ini percaya, terima Tuhan Yesus, mereka ikut Tuhan, ruang gerak mereka semakin terbatas, mereka tidak ada kebebasan. Mengiring Tuhan ada tekanan dari pihak Yahudi, ada tentara Romawi di sana. Dan ini cukup memberi alasan mereka untuk menjadikan Yesus itu yang sudah bangkit, yang bagi mereka ini pemimpin yang mereka tunggu-tunggu. Bisa jadi raja, bisa membangun kerajaan, bukan kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan, tetapi dilihat dari sisi politik. Artinya kalau Tuhan jadi raja, mereka aman, bisa memberitakan Injil kemana-mana. Mereka bebas beribadah, mereka tidak perlu pindah dari rumah satu ke rumah lain, tidak perlu berkurung, tetapi ada kebebasan. Nah, ayat 7 Yesus menjawab. Tetapi ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ini poin pertama yang saya dapatkan dan saya garis bawahi bahwa dalam kondisi apapun kita, Tuhan mau kita bergerak di area kita. Area murid-murid adalah dengar apa kata Tuhan, dengar janji Tuhan, dengar perintah Tuhan, dan lakukan. Area Tuhan adalah kapan Tuhan akan pulihkan bangsa Yahudi, kapan Tuhan akan pulihkan murid-murid dari semua tekanan. Itu areanya Bapa di surga, area Tuhan. Dan murid-murid mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan coba meminta Yesus jadi raja. Tuhan bilang, itu bagian Bapa, bagian Allah, bagian Tuhan. Jangan bawa masuk ke area mereka. Nah, itu pelajaran pertama yang saya dapatkan, bahwa area Tuhan, biarlah area Tuhan. Kita tidak bisa masuk ke sana karena kita manusia terbatas, kita ciptaannya. Area kita, tinggallah di situ, bergeraklah di situ, jadi berkatlah di sana, bertumbuhlah di sana, hiduplah walaupun banyak tekanan, tetapi mari jalanilah dalam tuntunan Tuhan. Itu yang pertama. Dalam kondisi apapun, bergeraklah di area yang semestinya kita bergerak. Jangan masuk ke area Tuhan, karena itu bagian Tuhan, kedaulatan Tuhan. Bagian kita, area kita, mari kita minta tuntunan Tuhan untuk tahu Tuhan saya mau berjalan di mana. Kemudian pelajaran yang kedua saya dapatkan di dalam bagian ini, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan seperti ini, sesudah ia mengatakan demikian, ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, pelajaran rohani yang kedua yang saya dapatkan dari kisah kenaikan Yesus di Bukit Zaitun. Dalam kondisi apapun, kita tidak boleh kehilangan fokus. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh kehilangan fokus. Murid-murid, kalau kita coba melihat seperti apa kondisi, walaupun tidak tersurat di sini, tapi tersirat dalam kehidupan mereka bahwa murid-murid ini sejak sebelum Yesus disalibkan, kemudian masuk ke Via Dolorosa, menjalani penderitaan, disalibkan, mati, dikuburkan, bahkan sudah bangkit. Ada kegoncangan-kegoncangan yang dialami oleh murid-murid. Mereka seperti kehilangan pegangan. Ada yang coba kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Bahkan ada yang ragu-ragu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal ketika mereka percaya Yesus sudah bangkit, ini menjadi keteguhan, menjadi kekuatan bagi mereka. Tetapi kenyataan yang dialami murid-murid bahwa sampai Yesus mau naik ke surga pun, mereka masih banyak keraguan. Ada banyak keraguan. Terbukti di dalam kitab Markus 16 ayat 14. Diceritakan di sana bahwa murid-murid ada keraguan. Yesus sudah sering menampakkan diri bahkan di depan mereka sendiri, tapi mereka masih belum percaya, sehingga Yesus menemplak mereka. Yesus mengatakan mereka itu punya kedegilan hati. Ini kenapa? Karena ada kegoncangan-kegoncangan, ada tekanan-tekanan. Dan last moment, di momen terakhir sebelum Yesus naik ke surga, diceritakan dalam Matius 28, mereka datang ke Bukit Zaitun, ketemu Tuhan Yesus. Ada murid-murid yang menyembah karena mulai yakin ini Tuhan Yesus, Tuhan kita bangkit dan pasti punya rancangan yang indah ke depan. Tetapi ada yang ragu-ragu untuk menyembah. Banyak keraguan di dalam hatinya. Nah, tekanan-tekanan yang dialami oleh murid-murid ini. Kemudian situasi di sekitar mereka, tekanan dari pihak orang Yahudi. Kemudian pembatasan-pembatasan yang terjadi karena di bawah pemerintahan Roma, ini menjadikan mereka tidak leluasa bergerak. Banyak keraguan, kehilangan fokus. Dan Tuhan mau mereka kembali ke panggilan yang semula. Panggilan mereka adalah menjadi penjala manusia. Menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan seluruh ke ujung bumi. Nah, ini panggilan Tuhan untuk murid-murid. Misi Tuhan bagi murid-murid, mereka menjadi perpanjangan misi Tuhan. Mereka jadi alat yang akan diutus untuk membawa jiwa kepada Tuhan, menjala manusia. Tetapi panggilan awal mereka waktu Tuhan panggil begitu bersemangat, hilang fokus, buyar karena tekanan yang mereka alami. Nah, yang kedua berkat yang saya dapatkan, dalam kondisi apapun tidak boleh kehilangan fokus. Dalam kondisi apapun Tuhan mau kita tidak kehilangan fokus. Kemudian pelajaran yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan untuk jemaat. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Pelajaran apa dari 3 ayat ini yang saya dapatkan? Yang ketiga adalah, dalam kondisi apapun, yakini kepastian janji Tuhan. Dalam kondisi apapun, yakini bahwa janji Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji.
Dan itu yang sedang dibutuhkan oleh murid-murid pada waktu itu. Peneguhan janji Tuhan itu pasti bagi mereka. Kedatangan 2 orang berbaju putih bukan kebetulan. Ada alasan. Kenapa? Saya melihat di sini kehadiran mereka untuk meyakinkan bahwa murid-murid harus lihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti. Nah, di sini syarat dengan nilai eskatologis, lebih kepada kedatangan ke Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi saya percaya ayat 11 ini bukan hanya sekitar itu saja. Kehadiran 2 orang ini pada waktu Yesus sudah naik terangkat ke surga akan meyakinkan para murid bahwa Yesus tidak akan membiarkan mereka. Sekalipun Yesus naik ke surga, janji-janjinya yang sudah diucapkan Tuhan Yesus, bahkan yang ada di dalam semua kitab, itu akan digenapi. Kedatangannya kembali aja akan digenapi yang belum terjadi. Apalagi janji-janji Tuhan sepanjang kehidupan murid-murid dan semua pengikut-pengikut Tuhan. Yang ketiga saya melihat di sini, bahwa murid-murid ini perlu penguatan, perlu peneguhan. Mereka melihat ke langit, ada tatapan sukacita, iya, guru kita Yesus sudah naik ke surga. Tetapi tatapan mereka juga bermuatan bahwa ketika Yesus naik ke surga, siapa lagi yang akan memimpin mereka? Makanya di kitab Yohanes, Yesus pernah menjanjikan akan datangkan minta kepada Bapa supaya mengirim seorang penghibur, sehingga mereka tidak merasa yatim piatu. Saya melihat di sini bahwa suasana seperti ditinggalkan pun ada, walaupun ada sukacita mereka, tetapi merasa ada ditinggalkan, merasa yatim ketika Yesus naik ke surga. Makanya hadir 2 orang ini untuk meyakinkan mereka. Mereka katakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebuah pernyataan yang pasti dari kedua orang ini. Nah, ini meyakinkan mereka bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya kepada murid-muridnya ya dan amin. Ini akan menguatkan murid-murid. Nah, dalam bagian lain kisah kenaikan diceritakan bahwa Lukas menceritakan bahwa ketika Yesus naik dan sudah mendengarkan pernyataan 2 orang berbaju putih ini, mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Ini berarti bahwa penguatan 2 orang ini bahwa Yesus akan kembali itu cukup menghibur mereka, sehingga mereka kembali dengan sukacita. Hal yang ketiga, berkat ketiga saya dapatkan bahwa dalam kondisi apapun, yakini kepastian janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, COVID-19, pandemi yang sedang kita alami saat ini, merubah banyak hal. Bukan hanya merubah, mengguncang banyak hal. Semua lini kehidupan, semua bagian-bagian sisi hidup kita, ruang gerak kita, rencana kita, cita-cita, semua yang sudah tersusun rapi di mungkin tahun baru kemarin, semua buyar. Dan ini sungguh sangat mempengaruhi. Saya membaca pernyataan dari CDC, Center of Disease Control and Prevention. Ini satu lembaga pusat kontrol yang mengontrol penyebaran, kontrol soal penyakit dan bagaimana pencegahannya. Mereka memberikan kurang lebih 6 bentuk stres yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini karena mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah stres yang pertama, takut dan khawatir tentang kesehatan diri dan juga orang-orang yang dicintai. Betul, ini benar terjadi saat ini. Kita mungkin mengalaminya. Yang kedua, perubahan pola tidur dan pola makan. Betul, ini juga terjadi. Saya pun seperti itu, jadi berubah. Kemudian yang ketiga, sulit tidur dan sulit berkonsentrasi. Kalau kita mau jujur, ini pun sedang kita alami saat ini. Yang keempat, memburuknya masalah kesehatan. Ada yang sehat berubah sakit. Ada yang sakitnya level 1 bisa jadi kronis ke level 5. Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang kelima, memburuknya kondisi mental, dan ini kenyataan yang terjadi.
Kalau kita mau jujur, pandemi ini yang sudah berjalan 3 bulan cukup membuat konsentrasi kita buyar, kita stres, cara berpikir, kondisi psikis kita berubah dari yang biasa-biasanya santai di rumah, berhadapan dengan keluarga itu normal-normal, bisa berubah emosi karena kondisi ini, bisa berubah semua. Dan ini kenyataan yang terjadi. Yang keenam, peningkatan pengguna alkohol dan psikotropika lainnya. Ini pasti terjadi. Ada orang yang tidak cukup kuat menghadapi kondisi ini, akhirnya minum alkohol, minum obat-obatan untuk menghilangkan rasa stres. Dan ini kondisi yang tidak bisa dihindari. Ini sedang terjadi. COVID-19 cukup membuat kita berubah dalam banyak hal. Tetapi peristiwa di Bukit Zaitun waktu kenaikan Kristus kiranya menguatkan kita semua. Yang pertama, yang sudah saya jabarkan dalam 3 hal tadi, dalam kondisi apapun bergeraklah di area yang semestinya kita bergerak. Pandemi ini akhirnya ada pemetaan wilayah-wilayah yang bisa dimasukin, yang bebas corona, ada yang sama sekali belum tertransmisi. Nah, ada zona merah, ada zona hijau, ada zona orange, apalagi saya lupa di situ. Yang pasti zona merah adalah lokasi di mana yang tidak seharusnya kita yang sehat masuk ke sana. Tapi kita di Depok pun sudah ada di zona merah, makanya pemerintah mau kita di dalam. Di zona merah seperti ini janganlah berani kita ke sana. Kita mau taat pemerintah karena ketika kita mau masuk ke sana dengan protap yang kita langgar, akhirnya ada resiko kita kena virus. Nah, pemerintah mau kita bergerak di area yang pemerintah izinkan, di rumah saja, stay at home. Tetapi tinggal di rumah pun tidak mengurangi masalah. Banyak masalah yang dihadapi. Nah, hal yang pertama kiranya menguatkan kita semua. Dalam kondisi apapun, kondisi pandemi saat ini, Tuhan mau bergeraklah di area kita. Ketika kita akhirnya terpaksa keluar, mari jalani dengan tuntunan Tuhan. Kemudian melihat kondisi ini, kita boleh bawa kepada Tuhan dalam doa. Kita boleh meminta apapun kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Tuhan, selesaikan kondisi ini. Kalau bisa bulan ini, kalau bisa secepatnya Tuhan. Kalau bisa. Seperti murid-murid memohon, Tuhan maukah? Nah, ini permohonan kita juga saat ini. Kita boleh bermohon, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, bagian Tuhan, area Tuhan kami mau serahkan, jadilah kehendak-Mu. Yang kami inginkan Tuhan, mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk menjalani. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua di Bukit Zaitun yang tadi sudah saya jabarkan, bahwa dalam kondisi apapun kita tidak boleh kehilangan fokus. Ya, sejujurnya kondisi kita sekarang banyak fokus yang Tuhan mau kita fokus, buyar semuanya, hilang. Saya coba memeta. Ada 2 panggilan bagi kita. Kira-kira seperti ini. Yang pertama saya melihat panggilan kita adalah panggilan alami. Sifatnya general. Siapapun orang percaya dan tidak ada panggilan alami, misalnya seperti ini. Ketika kecil kita dilahirkan, kita panggilannya sebagai anak di tengah keluarga. Ada tanggung jawab yang melekat di sana. Kemudian setelah besar kita menikah, menjadi suami, menjadi bapak, menjadi istri, menjadi ibu. Ada tanggung jawab yang melekat. Itu panggilan kita. Semua orang ketika menjalani fase ini akan melekat dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua saya melihat ini khusus panggilan surgawi. Panggilan ilahi ini khusus bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada panggilan yang tidak kalah pentingnya. Bahkan bagi Paulus itu panggilan yang luar biasa, yang harus jadi fokus orang percaya itu panggilan menjadi imamat rajani, menjadi murid Yesus yang melakukan tugas panggilan sebagai utusan Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini,
Panggilan yang pertama, panggilan alami, desakan-desakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak sekolah, semua jadi berubah, kemudian banyak tekanan yang kita hadapi. Akhirnya kadang-kadang fokus kita kepada panggilan ini aja, kita stres dengan pekerjaan kita stres dengan tanggung jawab keluarga, anak-anak, istri mesti makan. Yang dikasih Tuhan, COVID-19 cukup membuat kita berubah dalam banyak hal, merubah banyak tatanan. Tapi mari kita kembali ke peristiwa di Bukit Zaitun ketika Yesus naik ke surga. Hal yang pertama, berkat yang saya dapatkan, bergeraklah di area yang semestinya kita bergerak. Dalam kondisi seperti ini, mari kita mau bergerak. Apa yang kita bisa lakukan tanpa menyalahi aturan, kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak bisa pun berbuat apa-apa, karena kondisi seperti ini, karena ada banyak pelarangan, dan itu yang terbaik bagi kita, yang Tuhan mau. Mari berdoa, berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan pergumulan ini, karena ada area-area yang bagiannya Tuhan. Ketika kita angkat tangan, katakan Tuhan, ini sudah di luar kontrol kita, Tuhan akan bekerja bagi kita. Itu pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua di bagian ini adalah dalam kondisi apapun, kita jangan kehilangan fokus. Kondisi kita sekarang di pandemi ini banyak membuyarkan fokus kita. Fokus kepada panggilan Tuhan. Nah, saya mau coba membagikan dua panggilan. Kira-kira seperti ini. Yang pertama, panggilan secara alami. Ketika kita lahir ke dunia, hidup di tengah keluarga bersama kedua orang tua kita. Kita menjalankan panggilan sebagai anak, melekat dengan tanggung jawab. Kemudian ketika kita dewasa, bekerja, jadi suami, jadi istri, jadi bapak, jadi ibu. Panggilan kita seperti itu dan melekat dengan tanggung jawab. Kemudian panggilan yang kedua, seperti di dalam banyak penjelasan di Alkitab, bahwa ada panggilan surgawi dalam kehidupan kita, panggilan ilahi. Bahwa kita dipanggil sebagai anak, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan. Ada panggilan yang harus kita kerjakan, menjalankan misi Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat. Nah, dua panggilan ini yang saya coba bagikan. Dalam kondisi sekarang sepertinya sulit untuk bergerak, sulit untuk kita lakukan. Dalam panggilan alami sebagai kepala keluarga dan semua anggota keluarga sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, banyak keterbatasan. Dan ini cukup membuyarkan fokus kita, sehingga fokus kita kepada Tuhan mulai berkurang, mulai terkikis, bahkan mulai hilang. Kita lupa jadi berkat bagi keluarga, saking banyak stres di tengah keluarga. Kita lupa jadi berkat kepada orang lain, karena ruang gerak kita sekarang keluarga, rumah, kemudian medsos. Kondisi di dalam rumah, stres kita bawa keluar melalui medsos kita. Padahal itu sebagai media untuk menyampaikan bagaimana Tuhan baik, bagaimana misi Tuhan bagi dunia ini, sekalipun dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, jangan kehilangan fokus. Banyak tekanan, banyak tantangan, banyak pergumulan di pandemi ini. Tetapi tetap jalankan misi Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan juga. Jadi berkat di tengah keluarga, bererat hubungan keluarga, bangun kehidupan rohani di tengah keluarga. Kemudian ekspresikan keluar dengan media-media yang ada. Saksikan bahwa Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tuhan Yesus luar biasa. Dia satu-satunya juru selamat kita. Jangan kehilangan fokus dengan kondisi seperti ini. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi apapun, yakinkan kepastian janji Tuhan bagi kita. Jujur, dalam kondisi saat ini, anak-anak Tuhan sedang digoncangkan, sedang tergoncang di mana-mana. Goncangan ini membuat kita mulai kurang yakin, mulai turun kadar percaya kita kepada Tuhan. Benar enggak janji Tuhan ini? Benar enggak dia Yehova Jireh? Benar enggak dia Yehova Rafa? Kenapa pandemi ini tidak berakhir? Kehadiran dua orang ini kepada murid-murid pada waktu itu
meyakinkan mereka bahwa janji Tuhan itu pasti. Dan biar itu menjadi kepastian bagi kita juga, bahwa dalam kondisi seperti ini, janji Tuhan yang dan amin bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Janji Tuhan tidak akan digagalkan oleh kondisi pandemi. Janji Tuhan, pertolongannya tidak bisa digagalkan oleh kondisi saat ini. Yang Tuhan mau, kalau kita mau mengalami janji Tuhan, berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Buka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Meminta Roh Kudus penuhi kita, sehingga menghadapi kondisi seperti ini, kita terus kuat berpegang pada janji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan kondisi ini berakhir. Mungkin muaranya akan seperti yang sering kita dengar, kita baca, ada new normal life. Kita hadapi kehidupan normal, tapi di tengah kondisi menyebarnya virus ini. Dan ini mau tidak mau harus kita jalani. Kalau muaranya akhirnya ke situ, kuat tidaknya kita menghadapi kondisi ini, tergantung bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga menguatkan saya dan saudara. Dia Roh penghibur, Dia Roh yang memberi kekuatan, Dia yang akan meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari kita sampai janji Tuhan Yesus Dia datang kembali di kali yang kedua. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah peristiwa kenaikan Kristus Yesus di Bukit Zaitun menjadi berkat bagi jemaat semua. Saya dikuatkan dan diberkati dalam kondisi apapun. Roh Kudus, tolonglah saya, tolong kita semua untuk bergerak di area yang Tuhan mau kita bergerak. Selebihnya ketika itu di luar kemampuan kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup bekerja bagi kita. Kemudian yang kedua, tetap fokus kepada panggilan kita. Kita punya banyak tanggung jawab yang melekat. Kita punya panggilan sebagai manusia, panggilan alami. Kita juga punya panggilan surgawi. Jangan panggilan-panggilan yang sifatnya sementara ini menggeserkan fokus kita kepada Tuhan, menggeserkan maksud panggilan Tuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kondisi sekarang ini, mari kita teguhkan hati kita bahwa kepastian janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya dan amin. Saya percaya ini akan cukup menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk teguh menjalani hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Terus maju di dalam Tuhan, kapanpun ini akan berakhir, janji Tuhan tetap bagi kita semua. Dia akan menolong kita, memimpin kita, memberkati kita sampai kesudahan alam. Tuhan Yesus memberkati, sehat terus jemaat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mari kita akan akhiri renungan firman Tuhan ini dengan doa. Saya akan pimpin jemaat dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah renungkan peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kami. Penuhi kami senantiasa, sehingga kami kuat, kami teguh berjalan dalam kondisi saat ini. Kami akan terus melihat ke depan, bahwa di hari depan pun langkah-langkah kami seterusnya ada tangan Tuhan yang memimpin kami. Kuatkan kami semua Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan. Mampukan kami. Terima kasih Bapa, dipermuliakan nama-Mu dalam hidup kami, dan kami serahkan hidup kami terus dipimpin Roh Kudus sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.